Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Miss Fatanaila with last ID number 033. And now we will present about human digestive system in science education 8th grade. Jadi, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan yang ada pada kelas 8 SMP. Ya, silakan disimak ya. Pernah nggak sih kalian berpikir, kemana ya perginya makanan yang telah kita makan? Mari kita tonton video berikut. Iya nih biasalah sakit nggak enak badan gitu. Padahal dari makanan kan aku jaga banget ya. Terus olahraga juga aku rutin. Terus ditambah lagi ya aku tuh minum suplemen. Tapi tetap aja kalau misalnya aku kurang tidur dikit ya pasti aku besokannya nggak enak badan gitu. Udah makanan sehat begini, terus minum vitamin juga, tapi masih sakit. Oh iya, waktu itu aku juga pernah ngalamin kayak gitu, Dev. Oh ya? Jadi udah makan sehat nih, kemudian udah minum vitamin juga setiap hari kan. Tapi ya gitu, setiap bangun pagi tuh badan masih pegal-pegal, Nah, ya iya. kan? Terus suka pusing juga. Nah, terus akhirnya aku ke dokter. Nah, kata dokter, itu berarti ada masalah di dalam tubuh kita. Oh, masalah di dalam tubuh. Masalah Jadi apa? di masalah penyerapan nutrisinya. Jadi makanya walaupun kita sudah makan makanan sehat, sudah minum vitamin, itu tuh nutrisinya nggak terserap dengan baik. Dari video tadi, dapat kita simpulkan bahwa kita harus mengerti bahwa apa sih pentingnya kita makan, lalu kita harus memahami bagaimana proses pencernaan makanan yang berada di dalam tubuh kita, serta kita harus bisa mengidentifikasi nih, organ ini buat apa sih fungsinya, terus organ ini buat apa. Nah, mengapa ya kita itu perlu makan tiap hari? Apa ya yang terjadi kalau kita nih udah makan nih, terus makanannya itu dijadikan apa ya? Jadi ternyata teman-teman bahwa makanan itu merupakan sumber energi dan bahan baku untuk pertumbuhan dan perbaikan sel tubuh. Serta makanan yang kita makan itu ternyata terdiri dari karbohidrat, vitamin, lemak, protein, mineral, dan masih banyak lagi. Selain itu, kita perlu makan supaya kita memiliki energi, lalu tubuh kita cepat untuk memperbaiki jaringan tubuh, serta kita itu harus memenuhi kebutuhan kalori kita untuk berjalanan dan untuk beraktivitas seharian. Makanan yang kita makan nih harus memiliki kandungan nutrisi yang sempurna, di antaranya ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada vitamin, dan ada mineral. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya makanan yang telah kita makan, makanan yang akan kita konsumsi, itu harus memenuhi standar 4 sehat, 5 sempurna. Yang mana standar ini itu untuk memenuhi kebutuhan energi dan kebutuhan protein yang kita gunakan dalam keseharian. Lalu bagaimanakah makanan yang telah kita makan ini diproses? Makanan yang telah kita konsumsi akan langsung diproses oleh sistem pencernaan kita, mulai dari kita mengunyahnya lewat mulut, lalu menuju ke kerongkongan, lalu oleh kerongkongan didorong menuju lambung, dan setelah diproses di dalam lambung akan terdorong menuju usus halus, lalu diserap hingga menuju ke usus besar, dan setelah di usus besar dikumpulkan bersama di rektum, lalu
Setelah itu ketika sudah penuh, maka akan dibuang ke gunanya. Mulut itu untuk apa sih? Jadi, mulut itu berguna untuk menghancurkan makanan dengan cara kita mengunyahnya. Nah, ketika makanan kita kunyah, itu langsung dibantu pencernaan secara kimiawi oleh air liur kita, yang mana air liur kita ini mengandung enzim-enzim untuk menghancurkan makanan itu. Setelah dikunyah dari mulut, itu makanan menuju ke kerongkongan, kan gilek gitu loh. Terus abis itu nanti di kerongkongan itu terjadi gerak peristaltik yang mengarahkan dari kerongkongan makanan itu diarahkan menuju ke lambung. Nah, di lambung ini pencernaan makanan terjadi secara kimiawi dengan bantuan enzim pepsin, enzim renin, dan juga asam klorida. Nah, di sini makanan-makanan itu tidak langsung dicerna semua ya. Jadi disimpan dulu lalu dicerna, diproses secara perlahan untuk dihancurkan. Sehingga kita setelah makan tidak langsung terasa lapar. Nah, setelah dari lambung nih, makanan-makanan tersebut akan berjalan menuju ke usus halus. Nah, di usus halus ini makanan ini diperas oleh usus halus, diambil sari-sarinya. Lalu makanan tersebut berjalan menuju ke usus besar. Nah, di usus besar itu makanan diperas airnya. Jadi setelah dari usus besar itu tinggal sisa-sisa atau ampas-ampas makanan yang sudah tidak ada nutrisinya dan sudah tidak ada kandungan airnya. Nah, setelah dari usus besar, sari-sari tersebut berkumpul nih di rektum. Nah, ketika rektum sudah penuh, maka rektum akan mengeluarkan sinyal ke belit berak kepada otak, dan otomatis manusia akan menuju ke kamar mandi, lalu anus membukakan jalan untuk mengeluarkan makanan-makanan tersebut yang dinamakan tai. Agar lebih paham lagi, mari kita tonton video proses pencernaan berikut ini. This is the process of the human digestive system. Food is ground up in the mouth with the help of saliva, and the tongue. Then, the ground up food passes down the esophagus to the stomach. In the stomach, the food is further crushed by the HCl gastric acid. It then passes into the small intestine. There, food is broken down by pancreatic enzymes and bile. Afterward, nutrients are absorbed into the cells. Meanwhile, the remaining undigested food is carried to the large intestine. This is what is later called feces or feces. Agar lebih mudah dalam menghafalkan sistem pencernaan beserta caranya, maka mari kita bernyanyi Ayo bersama. kita semua belajar sistem pencernaan pada manusia dari mulut hingga anus. Pada manusia dari mulut hingga anus. Makanan masuk mulut dikunyah oleh gigi, terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Lalu masuk kerongkongan, ada gerak peristaltik, dorong masuk ke lambung dengan 3 macam enzim. Enzim pepsin, enzim renin, juga asam klorida. Pencernaan di lambung secara kimiawi. Pencernaan di lambung secara kimiawi. Terus masuk usus halus, terjadi penyerapan. Sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Usus besar serap air hingga sisakan ampas. Ampas lalu dibuang keluar lewat anus. Itulah pencernaan dalam tubuh manusia. Harus diketahui oleh kita semua. Harus diketahui oleh kita semua. Janganlah
Janganlah sampai lupa jaga pola hidup sehat agar kita terhindar dari sakit berbahaya, agar kita terhindar dari sakit berbahaya. Sistem pencernaan kita wajib dipelihara sebagai wujud syukur pada Tuhan yang esa. Mari kita mengerjakan soal. Soal nomor 1. Makanan yang dibutuhkan tubuh untuk memberikan energi adalah A. Vitamin, B. Karbohidrat, C. Mineral, atau D. Serat. Pertanyaan kedua. Sumber protein yang baik berasal dari A. Buah, B. Nasi, C. Daging, atau D. Gula. Soal ketiga. Bagian sistem pencernaan yang menyerap air dan sisa makanan adalah A. Usus besar, B. Usus halus, C. Lambung, atau D. Rektum. Soal selanjutnya. Proses pencernaan makanan dimulai di A. Lambung, B. Usus halus, C. Kerongkongan, atau D. Mulut. Pertanyaan terakhir. Sistem pencernaan berfungsi untuk A. Mengeluarkan keringat, B. Memproses makanan, C. Mengatur suhu tubuh, D. Menghasilkan darah.